Semakin umat Islam ditekan, dipreser, dipojokkan, difitnah, itu tanda kebangkitan Islam akan muncul dari Indonesia, ya kan? Dan tidak menutup kemungkinan, Pak, ini sekarang ya oligarki itu sudah siap-siap jet pribadi, siap-siap akan hengkang dari Indonesia. Jadi nanti ada masanya, Pak. Lihat nanti bandara-bandara itu, baik Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, nanti banyak orang yang banyak pengkhianat negara yang nanti akan lari dari Indonesia karena takut dieksekusi. Mereka ketakutan. Jadi apa yang terjadi di Afghanistan bisa juga terjadi di Indonesia. Fase kelima yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, yaitu masa Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi tanda-tanda sebelum Allah munculkan Imam Mahdi, ya, seluruh dunia ini diliputi oleh kezaliman, ketidakadilan, kebobrokan moral, kerusakan moral, ya, kesewenang-wenangan, rusak. Baru itu tanda-tanda Allah akan munculkan Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, beliau memang dari suku Quraisy. Namanya seperti nama ayahnya, seperti nama bapaknya Rasulullah, Abdullah. Namanya juga seperti nama Rasulullah. Nah, beliau dibaiat di depan Ka'bah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan suatu saat, letaknya pembaiatannya itu antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengah itu. Nah, pusat pemerintahan Islam global beliau itu di Baitul Maqdis. Makanya Rasulullah mengabarkan kalau Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam, itu bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Yerusalem, Palestina. Itulah tanda puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Jadi nanti kalau pasukan pembawa panji-panji hitam itu bergerak dari Afghanistan menuju Palestina, itu berarti tanda puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Dan itu mereka adalah pengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, orang-orang Khurasan tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Coba kita lihat Inggris mencoba untuk membombardir Afghanistan, ujung-ujungnya kalah. Habis itu Uni Soviet dengan pasukan elitnya beruang merah, cukup ditakuti dunia, dan persenjataan yang canggih, ujung-ujungnya kalah. Siapa yang melakukan perlawanan terhadap satu negara adidaya, Uni Soviet, yaitu Syekh Abdullah Azam rahimahullah, pemuda dari Palestina, digerakkan oleh Allah menuju jantungnya Khurasan. Kalau kita buka sirah Nabawiyah, pada masa Rasulullah itu ada dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Menjelang Rasulullah wafat, Rasulullah memberi amanah kepada seorang pemuda umurnya 18 tahun. Nah, kalau di kauman ini kalau umur 18 tahun itu tingkat apa, Pak? SMA. Nah, itu Rasulullah memberi amanah pada seorang sahabat pemuda namanya Usamah bin Zaid bin Harithah.
diberi amanah, kamu akan saya jadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Akhirnya Rasulullah wafat, digantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mentaati apa yang diamanahkan oleh Rasulullah. Usama bin Zaid bin Haritha diangkat menjadi panglima perang untuk menghadapi dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Karena semua sahabat bersikap sami'na wa ata'na. Padahal banyak veteran-veteran perang Badar kan yang lebih ahli dalam peperangan. Tapi kenapa Rasulullah memberi amanah kepada seorang pemuda? Kenapa? Pemuda itu, Pak, itu kalau dari sisi psikologis itu puncak-puncaknya hamasah, semangat, puncak-puncaknya kuatul fikroh, kekuatan pemikirannya itu pada usia muda. Puncaknya semangat itu usia muda. Artinya apa? Kita diberi contoh oleh Rasulullah untuk apa? Regenerasi. Makanya kalau sebuah masjid banyak pemudanya, berarti takmirnya the best. Tapi kalau sebuah masjid banyak orang tuanya, wajar, karena menjelang maghrib, wajar. Tapi kalau ada masjid banyak kalangan mudanya, the best, takmirnya luar biasa. Nah itu apa? Kita itibak kepada Rasulullah. Rasulullah nunjuk pemuda untuk regenerasi, karena yang tua-tua ini bakal mati, yang meneruskan mereka ini. Makanya diberi peluang pemuda. Nah ini. Akhirnya diutuslah Usama bin Zaid bin Haritha, menang. Persia hancur. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap mengangkat Usama bin Zaid bin Haritha sampai akhirnya Romawi hancur. Berarti amanah Rasulullah benar-benar dilaksanakan oleh para sahabat, dua sahabat Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan menghancurkan dua negara superpower, Persia dan Romawi. Allah akhirnya munculkan lagi siapa yang menghancurkan Uni Soviet? Sahabat pemuda lagi, yaitu Syekh Abdul Azam dari Palestina. Masya Allah, sampai beliau tulis kitab Ayatul Rahman fil Jihadi Afghan, luar biasa. Hal-hal yang tidak rasional, hal-hal yang tidak masuk akal, Allah tunjukkan kekuasaannya di bumi Afghanistan. Akhirnya Uni Soviet angkat tangan, nggak mampu menghadapi mujahidin Afghanistan. Uni Soviet akhirnya hancur, ya kan? Syekh Abdul Azam wafat dalam keadaan syahid saat Yaumil Jum'ah bersama dua putranya karena dipasang bom di mobilnya. Akhirnya dilanjutkan oleh Syekh Usama bin Laden. Syekh Usama bin Laden juga mati syahid, ya kan? Kemudian dilanjutkan Syekh Mullah Umar, yaitu pimpinan Imarah Islam Afghanistan sampai sekarang. Amerika muncul sampai 20 tahun, akhirnya yang dimenangkan sama Allah mujahidin Taliban. Akhirnya mujahidin Taliban berhasil menghancurkan Amerika. Amerika angkat tangan, sehingga akhirnya dua negara superpower itu melemah. Akhirnya Uni Soviet hancur, tinggal Amerika, ya kan? Tinggal Amerika. Nah, muncul lagi satu negara superpower, Cina. Jadi sekarang yang memimpin dunia ini Cina sama Amerika. Insya Allah Allah akan munculkan sabab dari Indonesia, mudah-mudahan, yang bisa menghadapi dua negara superpower, Cina dan Amerika.
dan mudah-mudahan muncul dari Masjid Hasbi. Allahu Akbar. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Makanya Pak, sampai Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah yang tadi melakukan riset tadi, ya kan? Akhirnya resikonya beliau disinar kedua matanya sampai buta. Fisiknya disiksa di penjara Israel dengan cara-cara biadab. Selesai masa tahanan, beliau Masya Allah membara. Akhirnya qadarullah, Allah mudahkan penerbangan dari Palestina menuju Indonesia. Bulan Juli 2015, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah diterima di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Akhirnya beliau sampaikan hasil risetnya. Insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah akan bangkitkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Sampai beliau menyampaikan dengan tetesan air mata dan suara terbata-bata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, insya Allah. Dan akhirnya hasil istimewa ulama seluruh dunia, satu perwakilannya terbang ke Jakarta menemui Gubernur Anies Baswedan, menyampaikan insya Allah berdasarkan hitungan matematis ulama-ulama Ahlus Sunnah, kalau dihitung start pasca tumbangnya kekhalifahan Islam 1924 ditambah 100 tahun ketemu 2024, berarti kurang. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyaksikan kurang 2 tahun, mudah-mudahan menangi Pak. Mudah-mudahan kita bisa melihat. Makanya sampai KPU geger goncang akan ditunda 2026. Wedi Pak. Jadi elitnya Indonesia podo wedi kabeh, kuatir 2024 umat Islam bangkit, dan itu tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung sampai ini Pak, sampai -15 negara yang tergabung dalam organisasi National Intelligence Council melakukan riset, dan akhirnya hasilnya dipublish di media internasional. Start 2020 muncullah kebangkitan Islam global, dan itu tidak bisa dibendung, gak bisa dibendung, ya kan? Nah makanya kenapa di Indonesia 2 negara adidaya, Cina dan Amerika, sepakat untuk menjadikan Indonesia negara sekuler. Karena apa? Ketakutan. Karena Indonesia diprediksi akan menjadi pemantik awal. Nah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun orang kafir ini dia merekayasa, dia anukan dan sebagainya, sampai dengan stigma radikal dan sebagainya itu, tetap Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia. Bagi Allah mudah. Walaupun KPU sampai ngundur-ngundur, ya kan, sampai akhirnya pejabat-pejabat di Indonesia wis dimundurno ae wis, ya kan, takut Pak. Kurang 2 tahun, tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Pak, kalau sudah Allah membangkitkan, bagi Allah mudah. Caranya itu loh, kita itu kadang-kadang nggak tahu, ya kan, nggak tahu. Mudah sekali, kun fayakun, tinggal tunggu tanggal mainnya. Makanya ayo umat Islam di Kauman, di Masjid Al-Hasbi ini, ayo kita tetap komitmen, konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah yakinlah kemenangan akan diturunkan oleh Allah di bumi Indonesia.
Insya Allah kita harus yakin, ya kan? Semakin umat Islam ditekan, dipreser, dipojokkan, difitnah, itu tanda kebangkitan Islam akan muncul dari Indonesia, ya kan? Dan tidak menutup kemungkinan, Pak, ini sekarang ya oligarki itu sudah siap-siap jet pribadi, siap-siap akan hengkang dari Indonesia. Jadi nanti ada masanya, Pak. Lihat nanti bandara-bandara ini, baik Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, nanti banyak orang yang banyak pengkhianat negara yang nanti akan lari dari Indonesia karena takut dieksekusi. Mereka ketakutan. Jadi apa yang terjadi di Afghanistan bisa juga terjadi di Indonesia. Itu begitu mujahidin Taliban menang, Allah menangkan, Allah yang memenangkan. Akhirnya bendera nasionalis dibuang, yang dimunculkan bendera Ar-Rayah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan mujahidin Taliban menegaskan yang didirikan bukan pemerintahan nasionalis, tapi bukan national state, tapi Islam state. Nah, ini yang ditakutkan. Bahkan sekarang kalau bendera Ar-Rayah itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kan dilarang oleh Mabes Polri. Nah sekarang di Jakarta bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di kedutaan besar Afghanistan di Jakarta. Nah kira-kira Mabes Polri berani enggak menurunkan? Enggak berani. Dari sinilah makanya semua analis dunia, analis politik dunia, itu sekarang ada 3 kekuatan global yang merubah mindset, cara pandang dunia. Yang pertama yaitu salib Eropa, mujahidin Taliban, kemudian negara-negara Kristiani yang berkolaborasi dengan Zionis Yahudi internasional untuk menyongsong Mesia. Jadi ternyata semua analis dunia, mujahidin Taliban diakui merubah mindset dunia. Dan sebentar lagi Allah akan munculkan dari Indonesia, insya Allah. Yang bertanya ke depan, Pak. Cukup? Cukup? Kita ada lagi? Cukup? Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.